Ila hadratin Nabil Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musyannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa jannal jahdi syahidil qadir jilani qadasallahu sirrahu thumma ila Musannifi Ahdar Kitab Syaqibi Mursyidil Amin Syekh Abu Muhammad Abu eh, Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyaqiqihi nafa'ana Allahu bihima fi ulumihima fid darain amin. Tuma hujanila Abi wa ummi wa zawjati wa jami aulati wa ila jami tullabi hadhihi al-majlis sya'ulillahi lahum wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon izin untuk share. Apa sudah kelihatan? Sampun. Sampun, Pak, sampun. Sudah ya. Terakhir kemarin sampai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatu sabi'atu adapun kelompok yang ketujuh itu fi baqiyati a'malil haji pada berbagai amal-amal dari haji atau kegiatan haji ba'dal wukufi setelah wukuf. Jadi rangkaian-rangkaian aktivitas haji setelah wukuf itu apa saja? Minal mabiti yaitu mulai dari menginap, warramyi dan melempar jumroh, wan-nahari dan menyembelih, al-halqi dan gunting rambut, watawafi dan tawaf. Tumma ya jema'u maka kemudian menjamak siapa? Al-hajj bainal maghribi antara maghrib wal isya'i dan isya di Muzdalifah di Muzdalifah. Biasanya jamak takhir ya. Setelah dari wukuf selesai di Padang Arafah kemudian beranjak menuju ke Mina tetapi mampir di Muzdalifah menginap. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa karena begitu kreditnya maka menginap itu akhirnya dimaknai lebih banyak dimaknai sebagai bermalam. Bermalam itu artinya mengandung. Bermalam itu artinya bukan tidur tetapi mengalami malam. Ramenya kayak gitu dan luas tanahnya terbatas, maka akhirnya orang-orang itu ya mana mungkin bisa tidur. Bisnya ada yang datangnya sudah agak malam dikit, agak malam, dan seterusnya. Banyak. Jadi yang terjadi bukan bermalam tetapi
Yang terjadi bukan menginap tetapi bermalam dalam arti mengalami malam di Musdalifah. Musdalifah itu bentuknya seperti apa ya? Dataran berdebu, ya ada sebagian pohon-pohonan. Biasa sekali, biasa. Kalau dulu ya mungkin ya tidak dataran kayak gitu, tapi malah tanah yang berbukit, berlembah, berbahaya. Kalau sekarang sudah diratakan. Nah, Maghrib dan Isya jadi satu. Di sana ada masjidnya, ada tempat berwudu. Baik itu di dekat masjid maupun agak jauh dari masjid. Memang itu fasilitas untuk jamaah haji. Di Musdalifah di waktu Isya'i di waktu Isya. Salatnya di waktu Isya berarti jamak takhir qashiran dalam keadaan mengkosor. Dua-dua laha untuk Musdalifah. Bi'adhanin dengan satu adzan wa iqamata ini dan dua iqamat. Laisa yang tidak ada bainahuma antara kedua maghrib dan isya apa nafilatun sunnah. Jadi terusan maghrib isya seperti kita sholat jamak qashar itu tidak mengandung sholat sunnah di tengah-tengahnya. Walakin yujma'u tetapi dikumpulkan. Walakin yajma'u tetapi mengumpulkan siapa man nafilatal maghribi akan sunnahnya maghrib wal isya'i dan isya wal witri dan witir ba'dal faridhata ini setelah dua fardu. Jadi tidak ada sunat yang berada di antara maghrib dan isya, tetapi sunnah maghrib itu dikerjakan. Bisa. Sunnah isya dikerjakan, waktunya adalah setelah sholat maghrib dan isya itu berarti setelah sholat isya. Nanti bisa mengerjakan sunnahnya maghrib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Sunnahnya isya, qobliyah, ba'diyah, tambah witir kan berarti sudah berapa? 8 tambah 3 sama dengan 11 kan? Kalau mau mau melampiaskan karena hobi sholat itu tidak kurang-kurang kesempatan untuk mengerjakan kayak gitu. Masuk ini di Musdalifah, ini silahkan mengerjakan. Maghrib sebelum setelah 4, isya sebelum setelah 4 ditambah dengan witir. Jadi bukan sholat lahir tetapi sholat sunnah maghrib dan isya dikumpulkan setelah isya ditambah dengan witir 3 berarti 11. Wah, yabda'u dan memulai siapa man binafilatil maghribi dengan sunnahnya maghrib. Ya tentu saja memulainya adalah dengan sunnah sholat maghrib. Titik. Waman dan barang siapa itu kharaja keluar. Siapa man minha dari Musdalifah. Nisfil awali di separuh yang pertama minal laili dari malam. Malam itu kan separuhnya di jam 12 malam. Barang siapa keluar dari Musdalifah sebelum jam 12 malam. Ya, ini namanya finish fil awali minal laili. Keluarnya separuh malam yang pertama. Berarti sebelum jam 12 malam. Malam yabid dan tidak menginap siapa man, ma'alaihi maka itu atas man, damun wajibun adapun dam yang wajib. Orang yang tidak menginap di situ, kendaraannya bablas atau sudah mampir di situ tetapi tidak sampai tengah malam, sudah melanjutkan perjalanan, maka dia terkena dam. Kambing, seekor kambing. Gitu.
Wa ihya'u hadhil lailati, adapun menghidupkan terhadap inilah malam asyarifati yang mulia itu makasinil kurubati, dari kebaikan ibadah-ibadah. Liman untuk orang yakdiru yang mampu siapa man alaihi atas ihya'u hadhil lailah. Orang yang punya tenaga, orang yang masih sehat, karena di situ itu habis dari wukuf, ini mestinya ya lelah. Wukuf itu seharian berada di tanah lapang, ibaratnya kayak gitu, mulai pagi sampai sore. Prakteknya kayak gitu, bahkan mulai dari tadi malam, di malam sebelumnya. Menginap di Arafah itu menginap, sehingga ya sudah lelah. Kalau masih anak-anak itu senang, tapi kalau sudah bapak-bapak, sudah di tanah terbuka seperti itu ya macam-macam. Hati-hati juga mau pakai obat-obatan nanti ada mencium bau-bau wangi kayak gitu, itu kan perlu hati-hati akhirnya. Nah, bagi orang yang mampu itu adalah sesuatu yang baik, sangat baik untuk dikerjakan, menghidupkan malam di Musdalifah. Nah, kalau enggak gitu ya biasanya kalau dulu ya duduk-duduk sambil wiridan, duduk-duduk sambil baca Yasin. Dan itu yang dihafal itu apa? Hafal Yasin ya baca Yasin, hafal Al-Muluk ya baca Al-Muluk, hafal Waqiah ya baca Waqiah. Adukon yang baca Adukon gitu ya. Nah, di situ itulah yang namanya pentingnya kita itu punya hafal-hafalan, karena ada kesempatan tetapi anjurannya itu disuruh kayak gitu, tetapi nggak punya, ini sayang kalau nggak punya. Ya supaya punyalah hafalan-hafalan. Ya Bajus 30, monggo silahkan. Diulang-ulang nggak apa-apa. Ya, gitu. Dihafalkan. Kalau enggak ya dibuka, dibaca. Kalau ada HP sekarang juga sudah ada aplikasi Al-Quran toh, monggo silahkan. Tapi jangan disetel suara tip Quran, bukan. Tapi kita yang aktif ya. Tumamahma intasofa. Kemudian apabila sudah separuh, apa Allah itu malam, ya khudu maka maka mengambil siapa man pita ahubi di dalam persiapan lirrokil untuk perjalanan. Nah, ketika sudah jam 12 malam, yuk siap-siap gitu. Siap-siap untuk apa? Melanjutkan perjalanan. Kemana? Ke Mina. Ke Mina. Wayata zawadu dan sangu berbekal siapa man al-hasya akan kerikil minha dari Musdalifah. Jadi kerikil itu diambil dari Musdalifah. Kalau nggak salah nggak boleh ya. Kalau nggak salah ya nggak boleh ketika di jumroh nanti kita nggak bawa kerikil, tetapi di situ ada kerikil-kerikil berceceran, kita ambil, kita lemparkan. Itu kalau nggak salah nggak seperti itu, ya nggak seperti itu, karena itu kerikil yang dianggap sudah dipakai untuk melempar setan. Al-Khasho, kerikil, minha dari, jadi kerikilnya diambil dari Musdalifah. Fafiha, maka itu di Musdalifah ajarun ada beberapa kerikil, rahwatun yang kecil. Wal yakhud, maka supaya mengambil siapa man sab'in akan 78-nya hasotan kerikilnya. Di Musdalifah itu supaya mengambil sebanyak 70 kerikil.
Fa'innahu karena sesungguhnya karena sesungguhnya sab'ina kaswatan itu kadran ukuran dihajatin untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kira-kira jumlahnya ya 70 itulah. Kemarin kan perinciannya itu untuk datang pertama itu langsung ke Aqabah 7 kerikil. Kemudian 11, 12, 13 hari tasyrik itu 7 kali 3, 7 kali 3, 7 kali 3. Jadi yang pertama kali datang kita itu hanya jumrah yang terakhir. Tugu yang terakhir, setan yang terakhir. Namanya jumrah Aqabah. Jumrah itu tugu ya, tugu. Karena Nabi Ibrahim itu mendapatkan godaan ketika ada perintah menyembelih Ismail itu sebanyak 3 kali. Sekali gagal, goda lagi gagal, goda lagi gagal. Nah, itu sebanyak 3 kali. Makanya godaan yang pertama itu dijilmakan dalam bentuk jumrah al-ula. Jumrah yang pertama. Kemudian godaan yang kedua itu di apa? Disimbolkan dengan jumrah al-wusta, jumrah yang kedua, yang tengah-tengah. Dan yang godaan yang terakhir jumrah Aqabah. Jaraknya antar jumrah itu ya kira-kira 200 meter. Enggak dekat banget loh ya, agak jauh, agak jauh. Sekarang juga sudah dibuat shop kalau nggak salah 3. Kalau dulu kan pernah terjadi kerudung sehingga orang-orang yang tua pada keinjak-injak. Ada mati, ada yang mati. Beberapa ada yang mati di sana. Nah, sejak peristiwa itu kemudian dibuat bershop-shop, bukan shop, dibuat bertingkat, tingkatnya sampai 3. Jadi nanti ada yang bisa masuk di bagian bawah, ada yang lantai mana yang kira-kira kosong. Cari informasi ada yang diutus untuk mencari lokasi yang kosong, itu di lantai berapa, kemudian nanti diajak ke sana. Itu insya Allah aman kalau seperti itu. Kalau cari yang kosong benar ya nggak ada. Yang ada itu ya relatif kosong. Kalau yang baik itu melempar jumroh itu pagi, tapi pagi itu padatnya luar biasa sehingga orang Indonesia ini karena ukurannya agak kecil-kecil orang Indonesia itu, maka cari amannya biasanya diarahkan sekitar jam 2 siang itu sudah berangkat. Sab'ina hasyatan wa innahu qadran dihajatin wala ba'sa dan tidak apa-apa. Bi'annal hasa dengan sesungguhnya kerikil itu sagiran kecil, nggak apa-apa, melempar itu kecil. Setannya nanti nggak sakit. Nah, orangnya sampai 2 juta, satu orang 7 kali melempar ya 2 juta kali 7, 14 juta. Walaupun kecil ya kalau 14 juta, bayangkan kalau ada orang ketimpuk pulpen. Tapi kalau pulpennya 1 truk itu kan ya bisa berapa itu ya. 1 truk pulpen menimpa kepada dia. Temal ya gelis, maka kemudian melakukan jabaman li sholati subuhi untuk sholat subuh. Tadi itu kan berangkat dari Musdalifah ya, menuju kemana? Mina. Jadi tadi penjelasan supaya ketika mau berangkat itu sambil membawa bekal berupa kerikil jumlahnya 70. Nah, setelah dapat itu kemudian berangkat, terus kemudian sholat subuh. Ya kalau kenanya di pagi hari, ya itu sholat subuh ya, sholat subuh. Wal ya'khud supaya melakukan mengambil jabaman bisairi di dalam perjalanan. Kata intaha di sholat subuh wal ya'khud bisairi. Jadi sholat subuh itu supaya dilakukan bukan di Musdalifah, tetapi di perjalanan.
ibaratnya ya nanti di mana ketemu subuh maka supaya menjalankan sholat subuh gitu. Nah, tapi ini sudah diarahkan kata intahas sehingga sampai zaman ilal masy'aril karami kepada masy'aril karam. Masy'aril karam itu suatu lokasi, suatu tempat namanya masy'aril karam. Yang tempat ini berada di antara Muzdalifah dan Mina. Bahwa ada buan masy'aril karam itu akhirul Muzdalifati akhirnya Muzdalifah. Muzdalifah itu wilayah ya. Akhirnya daerah Muzdalifah, batas daripada Muzdalifah. Di situ ada masjid, kemudian sholat. Fayakifu, ada juga yang subuh itu sudah sampai Mina. Nah, kalau gitu ya sholatnya ada yang di tenda, ada yang di masjid, karena belum survei belum terhadap lokasi. Pengenalan lokasinya belum baik sehingga untuk sholat subuh itu di tenda di daerah Mina. Ini ada tenda lagi di Mina. Di Arafah ada tenda, di Mina ada tenda. Fayakifu, maka berhenti siapa man wayadang dan berdoa siapa man ilal asfari sampai sinar matahari itu agak terang-terang gitu loh ya. Tapi belum bersinar, tapi cuaca itu agak terang, cuaca itu agak terang. Sebelum matahari terbit, tapi cuaca sudah kan ini masih dianggap masih ada waktu subuh gitu. Itu. Wayakulu dan mengucapkan jawaban Allahumma bihaqqil masy'aril harami. Ya Allah dengan haknya masy'aril haram. Wa syahril harami dan bulan haram. Wa rukni dan rukun wal maqami dan maqam. Baligh. Ini ya Allah. Ambil minum dulu. Bentar. Kita lanjutkan. Allahumma bihaqqil masy'aril haram. Ya Allah dengan haknya masy'aril haram. Wasyahril haram dan bulan haram. Warukni dan rukun. Wal maqami dan maqam. Rukun itu ada yang rukun-rukun Yamani, rukun itu ya daerah pintu-pintu gerbang itu. Wal maqami dan makom Ibrahim. Balik sampaikanlah olehmu roha Sayyidina Muhammadin akan rohnya Sayyidina Muhammad minna dari kita
at-tahiyyata akan penghormatan, wassalama dan keselamatan. Jadi ini jenis sholawat supaya ya Allah, supaya sampaikanlah, mohon agar supaya penghormatan saya, salam saya. Kita ingat ya bahwa racikan daripada aktivitas-aktivitas haji semuanya itu akibat hadirnya Nabi Muhammad, akibat penjelasan dari Muhammad, yang itu menjadi syariat buat kita semuanya. Maka kalau kita mendoakan, ini merupakan bentuk dari penghormatan kita, bentuk daripada doa kita kepada beliau, doa kita kepada beliau. Nah itu ya orang yang tahu kepada adab, tahu kepada sopan santun itu ya diantaranya seperti itu. Wa adkhilna, kita maksudnya kita terima kasih gitu loh. Cara terima kasih kita kepada Nabi Muhammad karena beliau sudah mendahului kepada kita. Caranya seperti itu. Allah sendiri kan juga menyampaikan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di Quran seperti itu. Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Di dalam sholat kita juga ada Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan juga ada. Wa dakhilna daral islami. Dan tolong ya Allah, masukkanlah kami darul islami akan darul Islam, negeri Islam. Artinya diterima menjadi penduduk negeri Islam. Ya dzal jalali wal ikram. Wahai Zat yang maha agung dan wahai Zat yang maha mulia. Titik lumayan tabi'u, maka kemudian bertolak siapa man minha dari Muzdalifah, dari Masy'aril Haram. Dari Masy'aril Haram. Kalau gini ini terbayang banget gitu ya. Sehingga kepengen rasanya untuk mengulang lagi. Tapi betapa sulitnya berkaji pada saat ini. Kalau umroh ada perbedaan. Umroh itu nggak ada separuhnya dari ibadah haji, ibadah umroh. Ya, karena di haji itu ya ada wukufnya, ada di Muzdalifah, ada di Mina. Dan itu waktunya lama gitu loh ya. Waktunya wukuf, waktunya di Mina itu lama. Kalau yang lain seperti umroh, seperti tawaf, kemudian sa'i, gunting rambut, lah itu sekali melakukan sudah selesai. Umrah itu sekali melakukan sudah selesai. Makanya ada orang yang sehari bisa umrah 2 kali, itu bisa umrah. Tapi kalau haji nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha dari Masy'aril Haram qabla tulu'i syamsi, sebelum keluar matahari, berangkat sebelum matahari keluar. Kata yantahiyah sehingga sampai siapa man ila maudhi'in, sampai kepada suatu lokasi yuqalu yang dikatakan lahu untuk maudhi', apa wadi masarin, wadi mukhasirin, wadi mukhasir. Di jalan lagi sampai ini sebelum matahari itu terbit, sebelum matahari terbit sampai ke wadi mukhasir. Kami tidak tahu, yang ini tidak tahu. Wa istahabbu, maka disunnahkan apa yuharbika, jika menggerakkan siapa man tahu akan kendaraan nyaman. Jadi disunahkan di sini kendaraannya agak dipacu. Kalau bis ya rada dicepetke, digas, dicepetke.
Kata kalau dulu kan untanya dipacu. Kata yang kotia, kata yang kotoa sehingga bisa menyeberang, menyelesaikan jabaman arodal wadi akan lebarnya jurang itu, lebarnya lembah agak dipacu sehingga bisa kuat untuk menyeberang terhadap lembah wadi muhassir. Fa'inka maka jika ada jabaman itu rojilan, orang yang berjalan asra maka mempercepat siapa man bil masjid di dalam berjalan. Kalau dia orang yang berjalan supaya jalannya juga agak dipercepat. Tuma idza maka kemudian ketika sudah masuk subuh jabaman yaman nahri akan hari an-nahr tanggal 10. Ini berarti kemarin kan tanggal 9-nya malamnya di Musdalifah perjalanan menuju ke Mina itu berarti melewati tadi masjidnya itu namanya Mas'aril Karam, setelah itu Wadi Mukhasir, kemudian sampai kepada ini Yaman Nahar pagi-pagi, berarti sudah melewati matahari terbit pagi-pagi. Yaman Nahri khalata mencampur siapa man talbiyata akan talbiyah bitakbiri dengan takbir. Talbiyah itu labbaik Allahumma terus dicampur dengan takbir. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ini dicampur antara tarbiyah dengan takbir. Wayantahi maka sampailah siapa manila minan kepada Mina. Jadi ini kalau di bis ya di bis talbiyah dan takbir sampai di daerah Mina. Nanti sudah dikapling-kapling. Ini untuk Indonesia. Indonesia itu ya diantaranya tergantung kepada kaya tidaknya negara itu. Kalau negaranya kaya bisa mengambil sama dengan di gedung bioskop lah mau duduk depan VIP atau belakang di VIP gitu ya. Itu kalau karcisnya. Kalau di sepak bola juga begitu, tribunnya itu beda-beda harganya. Mau di VIP apa bukan. Yang jadi masalah itu sebenarnya bukan itu. Memang konversi atau konversi mata uang gitu loh. Yang jadi persoalan itu, konversi mata uang. Jadi di sana uang segitu itu gampang, di sini mencari uang segitu sulitnya minta ampun, konversi mata uangnya. Sehingga di sana yang gampang itu dapat tempat yang tapi jangan berarti itu kemudian dijadikan polemik, itu tidak. Gampang sekali bagi kita untuk mensiasati supaya hati kita tetap dalam kondisi aman. Semakin jauh pahalanya semakin banyak. Diniati sekalian, ini sekalian olahraga. Kita biasa di rumah itu olahraga. Wah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabdiri fayantahi ilaminan, sairan dalam keadaan berjalan. Wa mawadi'ul jamarati. Jadi di Mina itu nanti ada penginapan, berarti di tenda, kemudian ada jumroh. Jamarat, jumroh itu satu, kalau jamaknya jamarat. Jamarat itu ada 3 jumroh, 1, jumroh 2, jumroh 3.
jumroh. Satu itu jumroh ula, kedua itu wusda, yang ketiga itu akobah. Jamarat itu jamak ya. Wa ma wadi'ul jamarati wahia adapun mawadi'ul jamarat itu talatatun ada 3. Tadi sudah saya sebutkan ada 3. Bentuknya itu seperti pilar yang bunder, besar gitu. Besar. Ya tinggi karena dipakai untuk 3 tingkat. Kemudian di sekitar itu, di sekitar tugunya atau di sekitar tiangnya itu, berarti di situ ada di lingkaran ada pagarnya. Pagar melingkar, yang di dalamnya itu berarti banyak batu. Jadi batu itu nanti terkumpul di bagian bawah dari pilar-pilar itu tadi, dari jumroh atau dari tiang-tiang itu tadi. Nah, kalau ngelempar itu jangan terlalu kuat banget, tapi juga jangan terlalu lemah. Kalau terlalu lemah bisa jadi nggak sampai. Tapi kalau terlalu kuat nanti akhirnya terpental melewati pagar itu bisa mengenai kepalanya orang. Jadi ada kasus seperti itu sehingga bocor. Bismillahirrahmanirrahim. Wayu jauju maka melewati siapaman al-awwala akan awal, wasani dan yang kedua. Jadi jumroh awal dan sani itu dilewati saja. Tidak. Untuk yang pertama ya data yang pertama di hari nakar atau hari nakar itu hari korban. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu nanti yang dilempar itu hanya jumroh akobah toh. Wala syughlan maka tidak ada kesibukan sama sekali lahu untuk man ma'huma bersama dengan atau terkait dengan awal dan sani. Nggak ada urusan apa-apa dengan awal dan sani. Yauman nahari pada hari nakar. Atayantahiyah sehingga sampai jampaman ila jumratil akobati kepada jumrah akobah. Jadi yang dituju adalah jumrah akobah, jumrah yang berada di ujung sebelah sana. Wahia adapun jumrah akobah itu ala yaminin berada pada sisi kanan yamini mustaqbilil kiblati. Kanannya orang yang menghadap ke arah kiblat fil jadati di dalam tanah jadah. Ya, karena orang itu berada di tanah namanya tanah jadah itu menghadap ke kiblat, maka posisi daripada orang yang melempar itu, maka posisi daripada jumrah akobah itu berada di sebelah kanan. Jumrah akobah itu posisinya berada di sebelah kanan. Oke. Titik wal marma, adapun tempat melempar itu murtafi'un, naik qalilan sedikit, dalam keadaan sedikit. Jadi kalau tempat melempar itu sedikit naik. Tetapi kalau bangunan sekarang kan sudah bangunan baru, kitab ini disusun masih bangunan lama dan belum ada tingkat-tingkat, berarti ada suatu tugu yang tugunya itu agak tugu itu yang dasarnya itu agak ke bawah sedikit. Bisakil jabali di dalam pinggirnya gunung, ya, sedikit naik di pinggir bukit, Fayarmi maka kemudian melempar siapaman jumrotan akobah akan jumroh akobah. Nah disitulah orang tadi itu melempar jumroh yang terakhir. Pada tulu isamsi setelah terbitnya matahari biqadri rumki dengan seukur 1 tombak. Jadi kalau matahari itu kira-kira 1 tombak itu kalau dilihat matahari di ufuk sana tingginya 1 tombak. Nah, kira-kira segitu itu, maka orang sudah boleh memulai untuk melempar jumroh.
Qabla dzabhi, sebelum menyembelih korban. Sebelum menyembelih korban. Wa yastaqbilu, maka kemudian menghadap siapa man al-qiblat akan kiblat. Kayak tadi, berarti kalau menghadap kiblat di tanah Jaddah, posisi daripada jumroh Aqobah itu berada di sebelah kanannya orang tadi. Wah, ini istiqbala, dan jika menghadap siapa man al-jamrata akan jumrah, kalau baksa maka tidak apa-apa. Kalau orang itu menghadap ke jumrah nggak apa-apa. Ya memang sebaiknya apabila melempar itu yang menghadap ke jumrah dan dipastikan bahwa kerikil-kerikilnya, batu-batunya tadi itu ketika dilemparkan itu betul-betul kena. Ya, jangan sampai tidak kena. Wayarmi, dan melempar jambaman sab'ah haswayatin akan 7 kerikil. 7 kerikil rafi'an, dalam keadaan mengangkat ya tahu akan tangannya man. Jadi tangannya diangkat gini, tangannya diangkat kemudian melempar. Angkat tangan itu ya seperti orang mau melempar itu kan tangannya diangkat ke atas sambil membawa batu. Jadi bukan gini, bukan dilempar dari bawah kemudian ke depan, itu enggak, tetapi dari atas kemudian dilempar. Rafi'an yadahu wa yukabiru, dan takbir jamaman. Ketika melempar itu mengucapkan bismillah, Allahu Akbar, lempar, Allahu Akbar, lempar. Ma'akuli hasadin, beserta setiap batu. Ini malah ada ucapannya, ini ada doanya. Tapi kalau ujar-ujaran ya terlalu lama ini nanti. Allahumma tasdiqan bi kitabika wa idba'an li sunnati nabiyyika. Ya Allah, tasdiqan, dalam keadaan membenarkan bi kitabika, terhadap kitabmu, watibaan, dan mengikuti li sunnati nabiyyika, kepada sunnah Nabi. Membenarkan kepada kitabmu ya Allah, mengikuti kepada sunnah nabimu. Allahumma tasdiqan bi kitabika watibaan li sunnati nabiyyika. Ya, takbir, Allahu Akbar, lempar. Allahumma tasdiqan bi kitabika watibaan li sunnati, lempar. Sampai 7 kali selesai. Faidaroma, maka ketika melempar siapaman, kata maka memutus siapaman antal biata akan talbiyah wa takbir, dan takbir. Nah, ketika melempar talbiyahnya enggak usah dan takbirnya enggak usah dibaca, enggak usah diucapkan, berhenti dulu. Labbaik Allahumma labbaik tadi berhenti dulu. Illa takbira, kecuali takbir akibah para idul sholati, di belakang setiap fardu sholat. Jadi di sini pun itu syariatnya adalah takbir itu kalau sudah di hari nakar, hari raya kurban, takbir itu sudah selesai pada saat pagi hari tadi melempar jumrah. Ketika sudah melempar jumrah Aqobah, maka takbir kalau di tempat kita kan biasanya mulai malam itu takbir ya, malam sampai hari raya Idul Adha, sebelum imam naik ke mimbar. Naik mimbar itu ya, konotasinya kok mimbar kok dinaiki, naik mimbar. Tapi kalau mimbarnya kayak gitu, itu nggak ada tempat naiknya, naiknya cuma sedikit banget, itu kalau sudah dikatakan naik. Sebenarnya mimbarnya Rasul itu tidak begitu ya, saya tunjukkan ini sekalian. Mimbarnya Masjid Nabawi. Mimbarnya Nabi kayak gini loh mimbarnya. Nah, aduh. Enggak, ini. Mimbarnya kayak gini, jadi naik. Nah, gini Bapak Ibu. Ini masih orisinil ya, dari zaman Nabi. Jadi ini Nabi itu kalau berkhotbah itu naik sini. Naik sini. Ini
sebelah belakang sana arahnya ke selatan, karena ke selatan sana itu Madinah itu berada di utara. Ini kalau ke sana itu ke selatan ke Mekah, ke Mekah. Terus lokasi di antara mimbar sampai makamnya Nabi itu rumahnya Nabi di sebelah sini, itu namanya Raudhah. Di Raudhah ini doa itu mustajab. Ya, di Raudhah itu bagaikan petamanan surga. Jadi ini karpetnya berwarna hijau, karpet hijau. Orang sangat dibatasi sekali yang bisa masuk ke sini dan juga lamanya. Ya, sangat dibatasi sekali. Jadi antara tempat ini sampai ke makamnya Nabi di sebelah kiri sini itu namanya Raudhah. Raudhah. Jadi mimbarnya itu ini mimbar, makanya kalau imam naik mimbar itu memang betul-betul naik ke sana, kemudian menghadap ke audien, kemudian berkhutbah. Itu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat para idi sholati min duhuri yaumin nahari. Jadi kalau sudah itu takbir talbiyah, kalau di sana takbir talbiyah sudah putus. Tapi kan di sini takbirnya sudah putus loh ya, sudah habis. Nah, kecuali takbir mengiringi terhadap sholat fardu. Nah, itu silahkan. Setelah itu nggak takbir lagi, takbir yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kayak gitu dulu ya. Ada yang Allahu Akbar 2 kali, ada yang Allahu Akbar 3 kali. Pak Tepur nggak ngurus yang kayak gitu. Karena ada dasarnya semuanya, ya silahkan. Ilan takbir akibah faraidhi sholati min duhuri yamin nahri. Akibah faraidhi sholati min duhuri yamin nahri, dari duhurnya hari nahar. Illa takbira akibah faraidhi sholati, kecuali takbir mengiringi terhadap fardu-fardunya sholat min duhuri, mulai dari duhurnya hari nakar. Duhur kan belakangnya nanti ada takbirnya, silakan. Ila akibil asri, sampai kepada setelah asar, akhirah ayami tasyriki, pada akhirnya hari-hari tasyrik. Jadi untuk tanggal 10 itu mulai siangnya, mulai jamaah duhur sampai asar tanggal 13 tasyrik, hari tasyrik yang ketiga itu takbirnya dilaksanakan setiap ba'da sholat. Monggo silahkan. Tumal yadbah, maka kemudian supaya menyembelih siapa man al-hadiyah akan korban. Ingkana, jika ada itu mahu bersama dengan hadi itu mahu bersama dengan man. Boleh menyembelih korban ya, dan boleh memakan. Boleh memakan, tapi memakan ada batasnya, aturannya kalau itu korbannya sendiri maksimal adalah sepertiganya. Maksimal sepertiganya. Nabi juga melakukan seperti itu. Maksudnya melakukan ikut makan daging korban. Wal aula, adapun yang paling utama itu ayat baka, jika menyembelih siapa man binafsihi, dengan diri sendiri nyaman. Yang paling utama disembelih sendiri. Tapi ada juga yang melihat darah saja itu kepala sudah muter-muter, sudah pusing. Kalau jenis gitu ya jangan, nggak dijauhkan. Wal yakul, dan mengucapkan jawaban ketika menyembelih ya, Bismillahi wallahu akbar, Allahumma minka wabika walaka. Nah, ini doanya menyembelih loh ya. Ada doanya menyembelih. Ya. Nah, termasuk menyembelih yang di luar itu ya. Tata caranya itu ada. Bukan watan iya yang namanya menyembelih pakai pisau yang tajam. Iya yang namanya menyembelih orangnya itu juga harus sholat, misalnya begitu. Tapi ada doanya. Doanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wabika walaka taqabbal minni kama taqabbal
kama taqabbalta min khalilika Ibrahim alaihissalam. Dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah minka. Ini korban adalah darimu. Siapa ya? Ini korban ini kan yang membeli saya sendiri, uang saya sendiri. Nggak usah diurus, itu semuanya dari Allah. Ya, semuanya dari Allah. Wabika dan dan bersamamu dan denganmu, walaka dan untukmu. Taqabbal, mohon diterima ya Allah minni dariku, kama taqabbal tak sebagaimana engkau menerima min khalilika dari kekasihmu Ibrahim alaihissalam. Korbannya Ibrahim itu diterima karena begitu yang namanya pisau ini diletakkan di dekat, tidak sampai menempel, di dekat lehernya Ismail, itu di belakang sudah berdiri Ismail dan di situ sudah tergantikan oleh kibas dan sudah selesai yang namanya ujiannya Allah, sudah selesai, Nabi Ibrahim itu bisa lulus gitu. Wa tadqiyah itu adapun tadqiyah korban itu bil badanati dengan unta badana itu afdalu lebih utama. Unta yang telah berumur 2 tahun ya, itu lebih utama. Tumal bakaratu, setelah itu bawahnya lagi adalah sapi. Tuma bisati, maka kemudian dengan kambing. Wasatu, adapun kambing itu afdalu lebih utama mim musyarakati sab'atin dibanding dengan bersama-sama orang 7 bil badanati di dalam badana, unta badana. Unta badana 1 ekor ditanggung orang 7. Kalah utamanya dibanding dengan 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kalah utamanya, gitu loh ya. Jadi termasuk sapi kalau ditanggung orang 7, sah nggak? Sah. Tapi kalau cari keutamaannya, cari kambing sendiri untuk 1 orang, sembelih sendiri itu paling utama. Ya, paling utama. Tapi kalau kambing itu seharga segitu itu kecil ya. Allah tidak melihat kecil besarnya kambingnya. Allah tidak melihat darahnya yang keluar banyak apa tidak. Yang dilihat Allah itu adalah takwa di dalam hati daripada orang yang berkorban. Hatimu bagaimana? Itu. Ya, itu. Khairul udhiyati, kalau telah bersabda siapa Rasulullah SAW, khairul udhiyati adapun sebaik-baik hewan kurban itu al-kabsu kibas. Kibas itu hewan yang kambing yang putih yang berbulu putih yang lebat itu loh ya. Itu di Arab pun itu juga banyak. Al-akronu yang punya tanduk. Pakai tanduk. Ya, pakai tanduk. Wal baydau adapun yang berwarna putih itu afdalu lebih utama minas safrai dari yang berwarna agak kekuning-kuningan. Ada juga yang mana safra itu coklat. Kalau coklat itu ya memang ada ya kambing berwarna coklat. Kalau kambing berwarna kuning ini yang sulit. Safra. Jadi kalau safra itu mungkin makanya kalau sapinya siapa Joko Bodo itu yang berwarna safra. Safra ufaqi'ul launuha tasurrun nadirin gitu. Wasauda yang dipakai di surat Al-Baqarah itu safra, sapi berwarna kekuning-kuningan. Tapi kalau di Injil kalau nggak salah itu diartikan kemerah-merahan. Tapi di sini safra itu agak kecoklat-coklatan. Nah, redaksinya sama, tetapi orang memberi makna itu beda-beda. Ya, itu berarti bukan redaksinya, orangnya mendefinisikannya itu yang beda-beda. Ya. Oke. Saya dulu punya guru bahasa Indonesia namanya Pak Puspita. Kata orang Jerman kalau mendengarkan jago keluruk, itu suaranya, kalau kita kan kukuruyu, kalau kita cermati, apa iya ya namanya ayam jago itu kalau keluruk itu kukuruyu, apa kukuruyu kayak gitu, kukuruyu.
perasaan ya enggak juga ya. Enggak, masa aku ru-nya itu di mana, yu-nya itu ya di mana. Terus akhirnya itu berupa kamati itu ya yang mana? Kukuru. Makanya itu kemudian kalau orang Jerman katanya Cooks doodle do gitu katanya guru saya itu Cooks doodle do. Nah itu lebih lucu lagi bagi kita. Kayak gitu itu ya yang mana? Itu bukan ayamnya yang keliru, tetapi interpretasi dari masing-masing pendengar itu yang beda-beda. Wal yakul dan supaya makan jawaban minhu dari udhiyah ingkana jika ada apa udhiyah ingkana jika ada apa tadi ya hadyu tadi ya minhu dari al hadyu ingkana jika ada apa hadyu itu hadyu tatamuin merupakan hadyu tatawu korban sunnah bukan korban wajib. Kalau korbannya itu korban wajib bagi dia misalnya nadar itu kan wajib. Kalau wajib itu berarti kalau wajib nggak boleh makan apa ya wal yakul minhu ingkana hadyu tatawu'in. Kalau hadyu wajibin gitu. Tapi ada juga yang kemudian hadis Nabi itu ya makan. Artinya ya boleh jadi itu wajib, ada kalanya tidak wajib. Ingkan hadi atau walayudkhina dan walayudhiyanna dan jangan menyembelih betul yudhiyanna dan jangan menyembelih betul siapa man bil jad'ai dengan kambing jad'a, kambing yang cacat. Kambing yang cacat. Wala adbai dan kambing yang cacat bagian hidung. Wal jarbai dan kambing yang patah. Ini karena saya juga enggak makanya ini saya beri makna itu yang biru-biru itu. Jarba itu tanduknya patah. Artinya kalau korban itu ya yang baik lah. Persembahan itu yang baik. Wa syarqa'u dan yang cacat telinganya. Wal kharqa'u dan pincang. Wal muqabilu dan menghadap. Wal mutabiratu dan mundur. Artinya muqabil terus mutabir. Mobil itu menghadap, mungkin kambingnya itu enggak lurus geraknya, hanya bisanya maju tok. Mutabir itu malah bisanya mundur tok, tidak bisa kemana-mana. Nah ini artinya hewan-hewan yang mengalami cacat itu jangan dipakai. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qad tudaha mudalakan abada wa madadaka syalabi mata zamani minu dawabu falam daraba wa ma wa go'an Nubabadun abadau fi ismihil hasan fi khalbihi kana min riyadun al-babadat وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله
Kitbahu qad arada qawman nidal dal wiladati adil khasa'is fahabadatan syarrina rin wa syurakin alhamdulillah alamin. Presenting dimatikan rekamannya.